Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Rema malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Anang Sumanto dari GKMI Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Yang Terbaik Belum Datang, yang diambil dari Matius 1 ayat 5. Mari sahabat Petra, kita bersama menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan Rema Renungan Malam dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Maha Baik, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jagai hidup kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu, menjadi murid-murid Tuhan yang Tuhan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Tema Rema pada malam hari ini adalah yang terbaik belum datang. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, ayat ini adalah bagian dari silsilah Yesus. Sekilas tampak seperti daftar nama biasa, tetapi sebenarnya sangat dalam secara teologis. Di sini disebutkan 3 tokoh penting. Yang pertama, Rahab. Rahab adalah seorang perempuan bukan Israel, bahkan memiliki masa lalu yang kelam. Masa kelamnya adalah hidup sebagai perempuan sundal atau sebagai seorang pelacur. Dapat kita baca dari Yosua pasal 2 ayat ke-1. Hidup Rahab adalah hidup yang tanpa mengenal Allah yang benar, karena sistem kepercayaan yang menyembah berhala. Tokoh yang kedua adalah Rut. Rut adalah perempuan Moab, bangsa yang sering dianggap orang luar. Secara budaya dan agama, ia bukan bagian dari umat Allah. Namun, sahabat Petra, rencana Allah tidak eksklusif. Ia melampaui batas suku, latar belakang, dan status. Ketika dunia menutup pintu, Allah membuka masa depan. Tokoh yang ketiga adalah Boas sebagai penebus dalam kisah Rut. Yang mengejutkan sahabat Petra, Allah memasukkan mereka ke dalam garis keturunan Mesias. Kita dapat belajar dari 3 tokoh tadi bahwa Allah kita itu Allah yang berkuasa dan memiliki kasih yang sangat besar kepada semua manusia. Ketika latar belakang manusia yang buruk tidak diperhitungkan oleh manusia, justru menjadi bagian dari rencana keselamatan. Jadi, Allah itu tidak dibatasi oleh masa lalu manusia. Apa yang tampak rusak bagi manusia bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu yang mulia. Kita dapat belajar dari tokoh di atas bahwa sebejat-bejatnya manusia di masa lalu, Tuhan mampu mengubah hari esok yang sangat indah. Sahabat Petra, dapat kita simak tentang silsilah yang terlihat sederhana. Rahab memperanakkan Boas. Boas dan Rut memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Daud. Dan Daud seterusnya sampai ke Yesus. Di sini Allah sedang menyusun sejarah keselamatan dari generasi ke generasi. Jadi apa yang tampak kecil hari ini bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar nantinya. Sahabat Petra, dari Matius 1 ayat 5 mengajarkan bahwa yang pertama, Allah bekerja melalui orang yang tidak sempurna. Yang kedua, Allah menebus masa lalu. Yang ketiga, Allah menyiapkan masa depan yang lebih besar dari yang kita lihat sekarang. Mungkin
Hidup kita sekarang ini biasa-biasa saja. Tetapi yakinlah Tuhan sedang menyusun sesuatu. Dan rancangan Tuhan pastilah rancangan damai sejahtera. Kita akan mengalami karya Allah yang terlalu ajaib bagi kita. Maka dari itu berpengharapanlah dengan hidup dalam ketaatan, kasih, dan setia kepadanya. Kita dapat belajar dari sebuah benih. Sahabat Petra, benih yang ditanam dari luar terlihat kecil dan tidak berarti, bahkan tertutup tanah. Namun, di dalamnya sedang terjadi pertumbuhan, sampai suatu hari menjadi pohon besar. Begitu juga hidup kita. Apa yang hari ini tampak biasa atau bahkan gelap bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Mari bersama-sama kita berdoa bahwa Tuhan memakai hidup kita menjadi bejana yang selalu dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang hari ini Tuhan akan pakai menjadi bejana Tuhan, menjadi penuai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat dan iman supaya kami dipakai Tuhan lebih heran lagi. Hidup masa lampau kami kelam, hidup masa lampau kami dosa, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap dipakai oleh Engkau. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk Asail, Abraham, dan teman-teman pemuda di tanggal 24-25 bulan ini. Kiranya Tuhan pakai untuk menjadi saksi-Mu, di mana anak-anak ini akan lomba Pesparawi di Bantul Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga panitia dan semua umat Tuhan memuji Tuhan dalam Pesparawi nanti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kegerakan doa tiap hari Rabu yang ada di GKMI Yogyakarta Cabang Pundong. Berkati bidang misi GKMI, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai. Demikian juga tim dari GKMI Yogyakarta Cabang Pundong, Tuhan pakai lebih heran lagi, melayani Tuhan dengan luar biasa. Ada kegerakan dalam pelayanan kami, visi yang kami akan capai dengan misi-misi. Kami percaya Tuhan taruh semuanya itu untuk kebaikan dan bahkan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan juga akan lawat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan berikan pertolongan. Ada mujizat-mujizat yang terjadi, ada kegerakan-kegerakan yang luar biasa, di mana kehidupan rohani kami semakin bertumbuh, semakin berbuah. Kami percaya ke dalam tangan Tuhan bahwa kami menjadi murid-murid-Mu yang Tuhan pakai. Dan banyak orang mengalami lawatan Tuhan, hidupnya mengalami damai sejahtera. Demikian juga pendengar Petra pada malam hari ini. Kami mendoakan yang berbaring di tempat tidur, yang sakit Tuhan, sakit kanker, sakit jantung, sakit tensi, sakit gula, maupun sakit apapun, kami serahkan dalam nama Tuhan. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini sembuh, dan hamba-Mu berdoa di dalam nama-Mu. Demikian juga pendengar Petra yang bergumul ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, sehingga kami meyakini bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan sedang menuliskan untuk hidup kami, hidup yang sangat Tuhan pakai. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan lawat, Tuhan cukupkan, dan kami berdoa berkati pekerjaan kami, berkati masa depan hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang studi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan dengan tekun, dengan tanggung jawab, sehingga memperoleh hasil yang baik dan masa depan yang gemilang dalam nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi yang mencari jodoh, kiranya dalam nama demi nama Tuhan Yesus Kristus,
mendapatkan jodoh yang takut akan Tuhan, yang bersama-sama hidupnya melayani Tuhan, yang hidupnya dipakai oleh Tuhan, yang hidupnya dalam terang ilahi dan hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, masih banyak dosa yang kami lakukan, kiranya Tuhan juga mengampuni dosa-dosa apa yang kami lakukan, yang terkadang dengan ucapan, dengan perkataan, dengan tingkah laku. Kiranya Tuhan akan kuduskan dan kami mau belajar bahwa hidup dalam kekudusan dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran akan Engkau, Tuhan akan membuat luar biasa hidup kami menjadi bejana-bejana yang Tuhan pakai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk daerah Yogyakarta ini. Kami berdoa untuk gubernur, kami berdoa Tuhan untuk bupati, kami berdoa untuk camat, lurah, RT dan lain sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Hamengkubuwono, kami serahkan dalam nama Tuhan. Tuhan akan pakai semuanya menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai untuk membangun Jogja ini dengan istimewa. Demikian juga menjadi Tuhan berkati untuk aparat-aparat, kami serahkan hidup mereka melayani dengan baik Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus dan sungguh kami diberkati oleh Engkau. Haleluya. Amin.